Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mahasiswa Teknik. Sebelum kita masuk ke tutorial, bagi teman-teman yang belum sholat, sholatlah terlebih dahulu. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang mulai dari part 1, yaitu pendimensian balok kolong, kemudian part 2, part 3, part 4, dan sekarang itu part kelima. Nah, di pembahasan portal kali ini kita akan membahas tentang beban mati, beban hidup, dan beban hidup dan beban mati pada atap. Nah, untuk pembahasan mengenai beban gempa sebaiknya kita pisah, karena sehubungan beban gempa saya rasa perlu ketentuan dan beberapa syarat di dalamnya, sehingga kita tidak membahas itu, sehubungan akan membuat video akan terlalu panjang. Nah, kemarin kita sudah mencari nilai key equivalent. Nah, sekarang kita akan menghitung perhitungan beban mati. Nah, yang dimana perhitungan beban mati ini akan kita hitung pada pembebanan balok. Nah, di depan teman-teman di depan teman-teman sudah ada penamaan balok di situ, mulai dari B1 yang berupa beban segitiga saja, kemudian B2 yang berupa 2 beban segitiga, B3 yang berupa beban 1 trapesium, B4 yang berupa beban trapesium dengan jarak dengan lebar 6 meter, dan B5 dan B6 yang berupa 2 buah trapesium. Oke, langsung saja. Pertama kita akan membahas tentang perhitungan beban mati. Kita hanya akan menghitung pada bagian ini, yaitu yang pada kita fokus pada plat 1. Nanti ya, walaupun kita fokus pada plat 1, tetap ada plat 2 pada perhitungan balok B2 dan perhitungan balok perhitungan balok B2 saja. Selanjutnya teman-teman, di sini kita sudah mengetahui dari hasil perhitungan kemarin. Jika teman-teman belum melihat atau belum menonton tutorial yang part sebelumnya, jadi ini adalah beban key equivalent untuk plat 1. Ini plat 1 yang trapesium itu sebesar 1,573 meter, dan untuk segitiganya yang ini panjangnya sebesar 4 meter, itu sama dengan 1,334 meter. Dan untuk plat 2 yang ini, dimana panjangnya 6 meter dan lebarnya 4 meter. Nah, untuk trapesiumnya 1,70, dan untuk segitiganya 1,335. Nah,
Di sini juga untuk perhitungan beban mati kita memerlukan beban mati per meter persegi, yaitu sebesar 3,87 kilonewton per meter persegi. Nah, untuk teman-teman jika belum tahu bagaimana cara untuk menghitung beban mati, teman-teman memerlukan berat sendiri plat, kemudian berat spesi, berat keramik, berat plafon dan penggantung yang dikalikan dengan berat jenis masing-masing, maka dihasilkanlah yang namanya beban mati atau KID. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan, yaitu perhitungan beban mati, di mana beban balok pada B1. Untuk menghitung beban mati pada balok B1, kita membutuhkan beban plat, di mana beban plat itu yang ini sebelah sini dia. Nah, perhatikan B1 ya, yang ini. Nah, dia memikul hanya satu beban segitiga, maka kita menghitung beban platnya, di mana beban platnya kita sudah mendapatkan. Untuk menghitung beban platnya itu menggunakan rumus Q equivalent plat 1 yang segitiga dikali dengan QD, di mana QD kita sudah dapat, maka 1,334 dikali dengan 3,87, maka hasilnya 5,162. Nah, selanjutnya kita membutuhkan beban dinding, di mana beban dinding ini kita dapatkan dari tebal dinding dikali dengan tinggi dikali dengan berat jenis dinding tersebut, maka sama dengan tebal dinding rata-rata biasanya 0,15 meter dikali dengan 4 meter dikali dengan 17, yaitu berat jenis dari dinding tersebut, maka hasilnya sama dengan 10,20 kilonewton per meter. Nah, sehingga untuk mendapatkan besar beban pada balok B1, kita tinggal menambahkan beban plat ditambah dengan beban dinding, maka 5,162 ditambah dengan 10,20, maka hasilnya sama dengan 15,362 kilonewton per meter. Nah, seperti yang dibahas tadi, B1 sudah kita dapat. Sekarang kita akan menghitung B2, di mana B2 ini terdapat beban dua bentuk beban segitiga, di beban segitiga pada plat 1 dan beban segitiga pada plat 2. Maka oke teman-teman, untuk perhitungan beban mati pada balok B2, jadi untuk balok B2 yang ini, nah balok B2 yang tengah, dimana terdapat beban segitiga pada plat 1 dan beban segitiga pada plat 2, sehingga untuk kita hitung masing-masing beban plat 1 Q equivalent plat 1 pada beban segitiga dikali dengan Q D, dimana beban plat 1 ini sudah kita dapat. Kita hitungan pertama sama dengan 5,162 beban segitiga dikali dengan Q D, dimana kita sudah mendapat beban segitiga di plat 2 sama dengan 1,335 dikali dengan beban mati 5,87, maka hasilnya 5,166. Nah, selanjutnya tidak lupa kita menghitung juga beban dinding, di mana beban dinding tadi kita sudah dapat yaitu 10,20. Nah, sehingga untuk besar bebannya kita tinggal menambahkan beban plat 1 ditambah dengan beban plat 2
ditambah dengan beban dinding, sehingga kita dapatlah hasilnya sama dengan 20,528 kN per meter. Nah, selanjutnya karena kita fokus di sini, untuk B1, B2, B1 sudah kita dapat. Selanjutnya kita akan menghitung pada balok B3. Oke teman-teman, untuk balok B3, di mana balok B3 ini berada posisinya di bawah yang memikul beban 1 trapesium, yaitu beban trapesium pada plat 1. Nah, sehingga beban platnya sama dengan besar beban trapesium, yaitu 1,573 meter dikali dengan beban mati, yaitu 3,87, maka kita dapatkan 6,087. Nah, sehingga kita langsung menambahkan dengan beban dinding yang sudah kita dapat tadi, yaitu 10,20 kN per meter, maka kita langsung menjumlahkan, maka hasilnya sama dengan 16,287. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pada B5, di mana B5 ini memikul 2 beban trapesium dan beban trapesium pada plat 1. Nah, di atasnya lagi ternyata ada plat 1, sehingga dia memikul 2 beban trapesium pada plat 1. Oke teman-teman, di sini untuk menghitung B5, dimana balok B5 ini memikul 2 beban trapesium, sehingga beban trapesium yang pertama yaitu pada plat 1, yaitu dengan panjang 5 meter dan lebar 4 meter. Nah, sehingga tadi kita sudah menghitung untuk besar beban yang ada, besar beban trapesium yang ada pada plat 1, yaitu sebesar 6,087, dimana untuk mendapatkannya kita perlu mengalihkan luas trapesium dikali dengan beban mati, maka hasilnya 6,087. Nah, selanjutnya di atasnya lagi ternyata dia memikul beban trapesium lagi, dimana yaitu beban trapesium pada balok 1 lagi, sehingga kita langsung menaruh hasilnya 6,087. Selanjutnya beban dinding. Nah, beban dinding sudah kita dapatkan tadi, yaitu 10,20, tinggal kita jumlahkan, maka hasilnya untuk beban mati yang dipikul oleh balok B5 hasilnya adalah 22,374 kN meter. Nah, teman-teman, saya rasa contohnya untuk 4 balok ini sehubungan untuk perhitungan beban mati itu kita cukupkan, dan selanjutnya kita tinggal menghitung beban hidup. Nah, sehubungan dengan beban hidup, teman-teman bisa mengecek lagi sehubungan dengan beban hidup itu. Nah, teman-teman bisa, untuk beban hidup itu tergantung dari fungsi gedung. Nah, fungsi gedung kita itu apakah digunakan untuk hotel, rumah sakit, bioskop. Jadi beban hidupnya memiliki masing-masing untuk per meter persegi. Pada SNI 03 1727 pada tahun 1989, yaitu tentang
pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung. Nah, di sana ada ketetapannya teman-teman. Nah, sehubungan dengan ini adalah rumah sakit, jadi untuk beban hidupnya yaitu sebesar 2,5 kN per meter. Nah, kita lanjut. Langsung kita tambahkan itu untuk KL yaitu 2,5 kN per meter persegi. Oke. Sama seperti yang tadi, cuman bedanya kita mengalihkan dengan tadi itu untuk beban plat kita kali dengan KD atau beban mati. Nah, sekarang kita tinggal mengubah KD tadi atau beban mati tadi menjadi KL atau beban hidup. Nah, salah satu contohnya misalnya untuk balok B1. Pada balok B1 dimana beban hidup ini tidak memperhitungkan beban dinding, sehingga beban dinding itu kita kita hiraukan dan biarkan saja, tidak kita analisa dalam beban hidup ini, sehingga yang perlu kita perhatikan atau kita hitung yaitu beban plat saja. Nah, sehingga untuk mendapatkan beban hidup di plat B1, maksud saya balok B1, yaitu Q ekivalen luas segitiga dikali dengan KL atau beban hidup. Tadi kita sudah mendapatkan beban hidup yaitu 2,5 kN per meter persegi, maka kita kalikan menjadi 3,335 kN per meter. Nah, selanjutnya balok B2, balok B3 dan balok 4 itu sama. Jadi sebagai contoh saya akan menghitung balok B5. Balok B5 perhitungan beban hidupnya yaitu beban plat, dimana beban plat dia memikul dua beban trapesium sama seperti yang di atas. Tinggal kita menghitung Q ekivalen untuk luas trapesium dikali dengan KL beban hidup, maka hasilnya sama dengan 3,933. Didapat dari KL trapesium kita sudah dapat hasilnya. Perhitungan cara menghitungnya ada di part sebelumnya, sehingga kita mendapatkan 3,933. Nah, selanjutnya ternyata beban untuk plat maksud saya untuk balok B5 itu memikul dua beban trapesium dan sama-sama itu adalah plat tipe 1, sehingga kita langsung menuliskan lagi 3,933 kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 7,866. Nah, selanjutnya teman-teman, beban hidup pada lantai 1 dan 2 itu sama saja. Nah, selanjutnya teman-teman mungkin akan kebingungan pada perhitungan beban mati dan beban hidup yang berada di atap. Jadi pada atap teman-teman, beban hidup dan beban mati pada atap dia berbeda dengan beban hidup dan beban mati pada lantai 1 dan 2. Nah, sehingga pada atap dia hanya memperhitungkan berat sendiri plat, yaitu yang kita dapat yaitu 2,4 kN per meter. Nah, selanjutnya ditambah dengan berat plafon dan penggantung yaitu 18 kg.
sehingga keramik kemudian berat spesi itu dihiraukan. Maka hanya dua beban yang akan diperhitungkan, yaitu berat sendiri plat dan berat plafon dan penggantung. Nah, sehingga saya kasih contoh untuk perhitungannya. Jadi beban mati pada atap. Nah, seperti ini contohnya, teman-teman. Misalnya beban mati pada atap teman-teman, yaitu misalnya untuk ketebalan plat teman-teman yaitu 100 mm atau 0,1. Teman-teman bisa mengeceknya lagi pada perhitungan perencanaan tebal plat, kemudian dikali dengan berat jenisnya yaitu 2400 MPa. Kalau dalam 1 MPa sama dengan 2,4 sama dengan 2,4 kN per meter persegi. Dan selanjutnya untuk berat plafon dan penggantung 18 kg sudah ditentukan, maka hasilnya 0,18. Sehingga untuk KD atau beban mati pada atap untuk perhitungan yang ini itu hasilnya 2,58 kN per meter persegi. Nah, untuk selanjutnya teman-teman sama, jadi perhitungan untuk beban mati dan beban hidup yang sama, tinggal teman-teman hitung saja. Seperti ini contohnya pada balok B1. Jadi misalnya contohnya pada balok B1, di mana balok B1 itu memikul beban 1 segitiga. Nah, sehingga untuk balok B1 kita mencari dulu beban platnya, yaitu Q ekivalen bentuk segitiga 1,334 meter dikali dengan QD, bukan QD yang tadi lagi ya, tapi QD pada beban mati pada atap. Nah, sehingga kita sudah mendapatkannya yaitu 2,58. Nah, kita kalikan sehingga hasilnya 3,441. Nah, sehingga beban dindingnya kita dapat tadi yaitu 10,200 kN per meter. Nah, kita jumlahkan hasilnya 13,641 kN per meter. Nah, saya rasa teman-teman bisa untuk perhitungan selanjutnya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Untuk beban hidup pada atap, dia hanya berubah saja. Tadi itu tergantung dari fungsi gedung. Sekarang itu untuk beban hidup pada atap, dia hanya mempertimbangkan beban hidup akibat beban atap sendiri dan air hujan. Nah, biasanya yang kita pakai itu 1,1 kN per meter persegi. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian sehubungan dengan ini. Untuk KL itu teman-teman silakan hitung sendiri untuk beban hidupnya. Saya rasa mudah saja, teman-teman hanya perlu memahami berapa misalnya balok B1 berapa luas yang akan dipikul oleh balok B1 itu, apakah 1 segitiga atau 1 trapesium. Tapi kalau kita lihat secara jelas untuk balok B1, dia memikul beban dengan luas 1 segitiga.
Oke teman-teman, cukup sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.